Peristiwa-peristiwa ini banyak sekali terjadi. Oleh karena itu saya kira kasusnya Ibu Erlita Dewi dengan Ibu Karen ini tidak lagi terjadi. Ada banyak peristiwa kasus pengasuhan anak dan penguasaan secara sepihak ketika terjadi konflik di dalam keluarga yang fakta menunjukkan anak-anak lah yang menjadi korban dari konflik itu. Ada banyak peristiwa juga seperti yang dialami oleh Ibu Erlita Dewi yang beberapa minggu yang lalu setelah 4 tahun terpisah dari 4 orang anaknya. Kemudian tiba-tiba mantan suami memberikan kabar yang selama ini akses untuk berkomunikasi diblokir. Tetapi ketika informasi disampaikan kepada Ibu Erlita Dewi bahwa anaknya yang paling kecil meninggal dunia dan tidak tahu apa penyebabnya, yang selama ini selalu ditutup aksesnya. Kasus serupa juga terjadi yang dialami oleh Ibu Karen Puru, di mana terjadi konflik dalam keluarga, lalu anaknya atau putrinya dikuasai oleh suaminya. Setelah 3 bulan terus-menerus mencari tahu di mana anak itu berada dan diasuh oleh siapa dan keberadaannya di mana. Tetapi setelah begitu lelah 3 bulan mencari di mana posisi anaknya yang dia rindukan itu, akhirnya bertemu, tetapi dalam kondisi anaknya telah menjadi jenazah yang dikabarkan oleh salah seorang polisi yang menyatakan bahwa putrinya meninggal dunia jatuh dari salah satu apartemen yang dihuni oleh korban dan orang tuanya. Peristiwa-peristiwa ini banyak sekali terjadi. Oleh karena itu saya kira kasusnya Ibu Erlita Dewi dengan Ibu Karen ini tidak lagi terjadi. Tetapi fakta menunjukkan ribuan kasus-kasus serupa itu terjadi di Indonesia. Ini karena egoisme dari kedua orang tuanya. Sekalipun terjadi dalam konflik keluarga, jangan korbankan anak-anak, bahkan sampai anak-anak ini meregang nyawa akibat dari dipisahkan dari salah satu atau kedua orang tua. Kasus yang dialami oleh Ibu Erlita Dewi, saya kira ini menjadi perhatian Komnas Perlindungan Anak agar apa yang saat ini sedang terjadi, Komnas Perlindungan Anak akan menjadi garda terdepan untuk melindungi anak yang saat ini sedang berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu saya menghimbau dari orang tua ketiga orang anak yang masih dalam perawatan ibunya di Kendari, saya berharap mari ayah dari 3 anak ini untuk duduk bersama untuk membicarakan apa yang terbaik bagi anak-anak, bukan apa yang terbaik bagi orang tuanya. Itulah semangat kita dan langkah-langkah itu sudah kita lakukan, bahwa perwakilan kita yang diwakili oleh Pak Saipul di Surabaya telah berkomunikasi dengan unit PPA yang ada di Polres Sidoarjo untuk mengkoordinasi bagaimana mencari formulasi agar kedua orang tuanya tidak saling menggugat, karena itu akan berdampak pada anak-anak. Itu pesan moral Komnas Perlindungan Anak untuk kita lakukan segera. Sekali lagi semangat terus Ibu Erlita Dewi, dan tolong turunkan ego dari orang tua dari 3 orang anak yang saat ini. Biarkanlah dulu anak ini berada dalam lingkungan ibunya, karena ibunya adalah ibu kandung bukan orang lain, maka ibunya juga punya kewajiban untuk mengasuh, dan anak itu juga punya hak untuk mendapatkan pengasuhan dari ibunya. Sekali lagi Komnas Perlindungan Anak meminta supaya duduk bersama. Perwakilan kita akan menghubungi Bapak di Surabaya, dan kawan-kawan di Kendari juga akan memfasilitasi Ibu Erlita Dewi untuk duduk bersama sehingga kepentingan terbaik anak itu menjadi yang utama. Saya kira itu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Komnas Perlindungan Anak. Mohon dukungan semua orang.
sekali lagi atas peristiwa ini hendaknya tidak terjadi peristiwa perebutan anak karena egoisme orang dewasa, dan faktanya ini adalah kasus-kasus yang sampai mengakibatkan anak meninggal dunia akibat dari dipisahkan dari kedua orang tuanya. Tidak ada sesal kemudian, tetapi bagaimana kita memberikan yang baik bagi anak-anak kita. Saya kira itu sikap Komnas Perlindungan Anak. Mungkin Pak Sekjen akan menyampaikan juga Ibu Lia bagaimana mensupport Ibu Erlita Dewi supaya kasus-kasus yang serupa tidak terjadi lagi di Indonesia. Ya, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Aris Merdeka Sirait bahwa perceraian saja sudah membuat anak sengsara. Jangan lagi ditambah kesengsaraannya dengan cara membatasi pertemuan dia dengan salah satu orang tuanya. Karena dampaknya pun akan jangka panjang, yaitu mengenai tumbuh kembang mental, ya, juga fisiknya. Makanya himbauan dari Komnas Perlindungan Anak adalah mari kita sama-sama mengasuh walaupun dalam kondisi apapun yang terjadi. Ya, mungkin Ibu Lia. Baik, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Aris dan Pak Danang, kami sepakat di Komnas Perlindungan Anak untuk mendukung Ibu Erlita, karena buat kami di Komnas Perlindungan Anak harus mendapatkan haknya dari kedua orang tuanya. Jadi apabila terjadi perselisihan ataupun kasus perceraian, dan kami meminta kepada siapapun orang tua dimanapun ketika kasus ini terjadi, tolong perhatikan haknya anak-anak. Karena mereka ketika terjadi kasus perceraian, orang tuanya berpisah, hak anak-anak untuk mendapatkan kasih sayang, perlindungan dari kedua orang tuanya harus tetap dijalankan. Itu tugas pokok sebagai orang tua. Dan kita tetap mendukung apapun yang akan dilakukan oleh Ibu Erlita nanti, dan kita akan sama-sama mencari solusinya ya, yang terbaik untuk anak-anaknya. Itu dari kami, terima kasih. Itulah sikap Komnas Perlindungan Anak, terus bersuara menjadi garda terdepan untuk melindungi anak. Berhentilah untuk menyakiti anak. Anak terlindungi, Indonesia maju.